Di tim analisnya kita akan kemudian melakukan filter. Kami punya scouting engine. Di musim ini kita baru bikin lah ya. Dari scouting engine ini kita bisa memasukkan filter tadi dan ditanya mau liga mana aja. Oh, kita mau lagi Liga Irak, Liga Malaysia, Thailand, Spanyol, kita kalian semua. Lalu keluar tulisnya, list pemainnya. Lalu kita dorong ke Bojan. Ini pemain-pemain yang secara atribut kamu mau. Keluar semua namanya, lalu difilter sama Bojan sampai ketemu misalnya 5 atau 10. Nah 5-10 ini barulah kita duduk bareng nih. Cing, mana nu paling oke? Oh, berdebat tuh si Bojan, wah gini siapa yang begini, dari manajemen ngasih masukan, oh enggak gini, based on statistik gini, based on data begini. Akhirnya ketemu, oke, sepakat 5 orang. 5 orang ini kemudian kita ngobrol sama agentnya. Jadi ketika kita mau agent tuh udah ke filter nama-namanya. Jadi nggak lagi agent datang bawa gerondongan kita cari gitu, enggak. Kita cari dulu apa yang kita mau, baru udah ketemu kita cari agentnya siapa. Dengan positioning seperti ini kita punya posisi lebih strong. Karena kita yang datang, kita punya data statistiknya, kita tahu price-nya dia berapa, sehingga nggak lagi tiba-tiba agent nawarin harganya 1.000, tiba-tiba bilangnya ini 10.000. Nah, jadi secara manajemen pun kita memanage banget tuh proses negosiasinya gitu. Nah, di tengah dinginnya musim dingin Eropa dan hangatnya gairah sepak bola Nusantara, sebuah kabar besar datang menghantam jagat sepak bola Indonesia dengan kekuatan yang tak biasa. Ini bukan sekedar rumor bursa transfer, bukan pula bisik-bisik aden yang biasa menghiasi bulan Januari. Ini adalah laporan dari media Prancis ternama, Foot Mercato, yang mengonfirmasi bahwa Layvin Kurzawa, mantan pemain Paris Saint-Germain, segera bergabung dengan Persib Bandung. Sebuah nama besar, sebuah level berbeda, sebuah pernyataan keras bahwa apa yang sedang dibangun di Bandung hari ini bukan proyek biasa, melainkan ambisi besar yang ditopang visi, keberanian, dan keyakinan penuh akan masa depan. Foot Mercato menyebutkan bahwa Kurzawa telah mencapai kesepakatan dengan Persib Bandung dengan status bebas transfer, kontrak berdurasi 6 bulan hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan. Sebuah langkah yang tampak sederhana di atas kertas, namun memiliki dampak luar biasa di lapangan dan di luar lapangan. Karena Layvin Kurzawa bukanlah pemain sembarangan. Ia adalah mantan pemain PSG, klub raksasa Eropa yang selama hampir 1 dekade berkutat di panggung tertinggi sepak bola dunia, Liga Champions, Ligue 1, tekanan besar, ekspektasi tanpa ampun. Dan kini, namanya disebut-sebut akan mengenakan seragam biru kebanggaan Maung Bandung. Untuk sepak bola Indonesia, bahkan untuk Asia, ini adalah transfer yang menggetarkan. Kurzawa telah bermain bersama para bintang dunia, Neymar, Mbappe, Messi. Ia mencatatkan 13 penampilan bersama tim nasional Prancis, sebuah pencapaian yang hanya bisa diraih oleh pemain dengan kualitas, mentalitas, dan disiplin luar biasa. Di usia 33 tahun, mungkin ada yang bertanya soal usia. Namun, sepak bola modern telah berkali-kali membuktikan bahwa pengalaman adalah mata uang mahal. Dan Kurzawa membawa pengalaman itu, plus kualitas teknis yang tak perlu diragukan. Paruh musim Indonesia Super League telah resmi dilewati. Januari datang membawa jendela transfer, sebuah momen krusial yang sering menjadi pembeda antara mimpi dan kenyataan. Disinilah klub diuji, apakah berani menambal kekurangan atau justru melipat gandakan kekuatan demi ambisi besar di akhir musim. Di tengah hiruk-pikuk bursa transfer, sorotan justru tertuju pada pemuncak klasemen, Persib Bandung. Sebuah ironi yang indah, karena ketika banyak klub sibuk mengejar ketertinggalan, Persib justru memperkuat dominasi. Secara performa, Persib Bandung nyaris tanpa celah. Mereka menutup paruh musim dengan berdiri di puncak klasemen Liga 1. Mereka lolos dari fase grup AFC Champions League Elite 2 sebagai juara grup. Stabil, konsisten, dewasa. Namun seperti yang pernah dikatakan Boyan Hodak, pelatih kepala Persib Bandung, 1 atau 2 pemain bisa saja datang di bulan Januari. Tidak banyak, karena bagi Boyan ini bukan soal kuantitas, ini soal kualitas. Ia sudah puas dengan skuadnya. Tapi jika ada pemain yang benar-benar bisa meningkatkan level tim, maka pintu selalu terbuka. Dan nama Layvin Kurzawa muncul sebagai jawaban dari filosofi itu. Media-media Prancis seperti Foot Mercato dan L'Equipe kembali menegaskan bahwa negosiasi telah mencapai tahap akhir. Kesepakatan sudah tercapai, tinggal menunggu kedatangan sang pemain ke Bandung untuk menjalani tes medis dan penandatanganan kontrak. Disebutkan bahwa Kurzawa dijadwalkan terbang dalam waktu dekat, bahkan akhir pekan ini. Bagi Bobotoh, hari-hari ini terasa panjang, penuh harap, penuh doa, penuh rasa tak sabar menjambut sejarah.
Kurzawa adalah wingback kiri dengan kekuatan fisik, kecepatan dan tendangan kaki kiri yang mematikan. Umpan-umpan panjangnya akurat, crossingnya berbahaya. Statistik karirnya mencatat 29 gol dan 33 assist di level tertinggi Eropa. Angka yang luar biasa untuk pemain bertahan. Dan inilah yang membuatnya begitu spesial. Jarang, sangat jarang, pemain dengan profil seperti ini bersedia datang ke Liga Indonesia. Masuknya Kurzawa ke Persib Bandung adalah langkah strategis yang sangat masuk akal, terutama di tengah rumor kuat kepergian Federico Barba. Barba sendiri telah mengonfirmasi melalui media sosial bahwa ia harus kembali ke Eropa demi alasan keluarga. Sebuah keputusan yang berat namun manusiawi. Meski kontraknya masih berjalan dan ada minat dari klub Serie B Italia, alasan utama adalah keluarga. Persib memahami, Persib menghormati, dan Persib bergerak cepat. Kurzawa bisa menjadi pengganti yang sepadan. Satu-satunya pekerjaan rumah adalah kebugaran dan adaptasi. Kurzawa memang sempat lama absen karena cedera, dan itulah mengapa Persib Bandung sangat teliti dalam proses tes medis. Tidak ada kompromi, karena inilah wajah baru Persib, klub yang bekerja dengan data, dengan perencanaan, dengan kehati-hatian. Jika kita berbicara soal kualitas transfer klub-klub Liga 1 sejak awal musim lalu, maka Persib Bandung berdiri di barisan terdepan. Tom Hai, Eliano, Federico Barba, Matricardi, Ramon, dan kini Levin Kurzawa. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari perubahan besar dalam cara kerja manajemen. Deputi CEO Persib Bandung Aditya Putra Herawan pernah mengungkapkan bahwa klub kini menggunakan scouting engine berbasis data dan teknologi, sebuah sistem pencarian dan analisis pemain yang memadukan statistik, video, dan laporan scout. Data difilter, analisis dilakukan, nama-nama disaring, baru kemudian dibahas bersama pelatih. Tidak ada lagi agen datang membawa daftar panjang tanpa arah. Persib kini tahu apa yang mereka cari, dari liga mana, dengan profil seperti apa, dan dengan harga yang realistis. Dengan sistem ini, posisi tawar Persib menjadi jauh lebih kuat. Mereka tahu nilai pemain, mereka tahu harga pasar, mereka tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Inilah yang membuat mereka bisa mendatangkan pemain bintang Eropa dengan biaya yang efisien. Apa yang dilakukan Persib Bandung hari ini seharusnya menjadi contoh bagi klub-klub lain di Indonesia. Inovatif, berani, modern. Menggabungkan fanatisme luar biasa bobotoh dengan profesionalitas kelas atas. Stadion GBLA selalu penuh. Atmosfernya menggila. Sponsor berdatangan. Citra klub terangkat. Semua bergerak seiring. Transfer Kurzawa bukan sekedar tambahan pemain. Ini adalah statement. Persib Bandung tidak datang ke AFC Champions League Elite 2 untuk numpang lewat. Mereka datang untuk bersaing, untuk mendominasi, untuk membawa pulang kehormatan Asia ke tanah Pasundan. Target back-to-back juara Liga 1 bukan lagi angan-angan. Ini target yang realistis, terukur, dan diperjuangkan dengan serius. Apa yang sedang terjadi di Bandung hari ini bukanlah aktivitas bursa transfer biasa. Ini adalah revolusi identitas. Persib sedang membangun dinasti. Dengan data, dengan visi, dengan keberanian mengambil risiko terukur. Dengan mendatangkan pemain sekelas Levin Kurzawa, Persib telah menaikkan standar sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Level di mana profesionalitas bertemu teknologi dan talenta dunia bertemu fanatisme luar biasa. Wilujeng Sumping Levin Kurzawa, Bandung menantimu, bobotoh menantimu, sejarah baru siap ditulis, dan Maung Bandung siap mengaum lebih keras dari sebelumnya. Persib Bandung musim ini tidak lagi berbicara tentang sekadar bertahan. Mereka berbicara tentang menguasai. Menguasai Liga 1 dengan target hat-trick juara dan menguasai panggung Asia dengan menargetkan langkah hingga partai final ACL 2. Target yang terdengar gila bagi sebagian orang, namun terasa masuk akal jika melihat arah kebijakan klub. Kehadiran pemain-pemain berpengalaman Eropa seperti Federico Barba, Tom Haye, Eliano Reinders, hingga rumor Sergio Ramos dan Levin Kurzawa adalah sinyal kuat bahwa Persib benar-benar serius. Levin Kurzawa sendiri bukan nama yang muncul begitu saja. Ia adalah produk sepak bola Prancis, tumbuh dan berkembang di liga top Eropa. Di PSG, Kurzawa dikenal sebagai bek kiri ofensif, cepat,
agresif, dan berani mengambil resiko. Ia bukan tipe bek yang hanya bertahan, tetapi bek yang mampu mengubah arah permainan. Bahkan di Liga Champions, Kurzawa pernah mencetak hat-trick, sebuah pencapaian langka bagi seorang bek kiri. Itu bukan hanya soal statistik, tetapi soal mentalitas bermain di panggung tertinggi. Inilah yang dicari Persib Bandung, pengalaman, mental juara, dan ketenangan dalam tekanan. Sepak bola Asia bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal mental. Dan Persib memahami betul bahwa untuk melangkah jauh di Asia, mereka membutuhkan pemain yang sudah terbiasa menghadapi tekanan puluhan ribu pasang mata, laga-laga besar, dan tuntutan kemenangan di setiap pertandingan. Dulu, ketika klub-klub Indonesia melangkah ke Asia, targetnya sederhana, tidak kalah telak, bisa bersaing, lolos fase grup sudah dianggap prestasi. Namun musim ini, narasinya berbeda. Persib Bandung datang dengan kepala tegak dan dada membusung. Mereka tidak lagi ingin menjadi pelengkap, mereka ingin menjadi penantang. Dan keberanian itu tercermin dari cara mereka membangun skuad. Langkah Persib ini juga tak lepas dari kekuatan utama mereka, bobotoh dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. GBLA bukan sekedar stadion, ia adalah simbol. Simbol kebanggaan, simbol tekanan, dan simbol ketakutan bagi lawan. Bermain di Bandung bukan hanya menghadapi 11 pemain di lapangan, tetapi menghadapi puluhan ribu suara yang menyatu dalam satu irama. Bagi pemain-pemain berpengalaman Eropa, atmosfer seperti inilah yang justru menjadi daya tarik. Kehadiran pemain-pemain kelas dunia juga membawa dampak besar bagi pemain lokal Persib. Mereka tidak hanya mendapatkan rekan setim, tetapi juga guru langsung di lapangan. Standar latihan meningkat, tuntutan profesionalisme naik, dan mental bertanding pun terasah. Ini bukan hanya investasi jangka pendek, tetapi fondasi penting bagi masa depan Persib dan sepak bola Indonesia. Menariknya, kabar ketertarikan Layvin Kurzawa ke Persib Bandung ternyata memiliki cerita lain di balik layar. Pusat cerita itu bukan Sergio Ramos, melainkan satu nama yang sudah lebih dulu mencuri hati bobotoh, Andrew Jung. Penyerang asal Prancis itu disebut menjadi jembatan komunikasi antara Kurzawa dan Persib. Menurut laporan media Prancis, Jung aktif berbagi cerita tentang kehidupannya di Bandung. Andrew Jung tidak sekedar bercerita soal sepak bola. Ia menceritakan tentang atmosfer stadion yang selalu hidup, tentang fanatisme bobotoh yang luar biasa, dan tentang profesionalisme manajemen Persib. Bandung digambarkan sebagai kota yang hangat, ramah, dan nyaman untuk hidup. Tekanan besar di lapangan, namun ketenangan di luar lapangan. Sebuah kombinasi yang dicari banyak pemain di fase matang karir mereka. Bagi Kurzawa yang kini berusia 33 tahun, pilihan klub bukan lagi soal uang semata. Ia mencari proyek yang masuk akal, tantangan yang nyata, dan lingkungan yang mendukung. Dan Persib Bandung, pelan tapi pasti, mulai memenuhi semua kriteria itu. Kesuksesan Andrew Jung di Liga 1 menjadi bukti konkret bahwa pemain Prancis bisa bersinar di Indonesia. Datang tanpa banyak gembar-gembor, Andrew Jung membuktikan kualitasnya lewat gol demi gol. Ia beradaptasi dengan cepat dan menjadi salah satu mesin gol utama Persib musim ini. Performanya mengirim pesan kuat ke Eropa. Liga 1 bukan liga pensiun, bukan liga santai. Ini liga kompetitif yang menuntut kualitas, fisik, dan mental. Dari sinilah gagasan French Connection ditubuhkan. Inilah kisah tentang Persib Bandung. Sebuah cerita tentang ambisi, keyakinan, luka masa lalu dan mimpi besar yang kini perlahan berubah menjadi kenyataan. Kisah ini bukan sekedar rumor transfer pemain, bukan hanya tentang nama besar dari Eropa, tetapi tentang bagaimana sebuah klub, sebuah kota dan jutaan hati yang bernama bobotoh menyatu dalam satu tujuan, membawa Persib Bandung berdiri sejajar dengan klub-klub besar Asia. Semua bermula dari satu pernyataan yang terdengar sederhana, namun mengandung gema yang panjang. Dalam sebuah podcast Locker Room di kanal YouTube Okezone, Bung Binder melontarkan kalimat yang langsung memantik imajinasi publik sepak bola Indonesia. Ia mengatakan bahwa di putaran kedua nanti, Persib Bandung hampir pasti akan mencari sejumlah pemain baru, terutama di lini belakang. Alasannya jelas, Federico Barba dirumorkan akan kembali ke Italia. Sebuah kabar yang jika benar terjadi, tentu meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan Maung Bandung. Namun, sepak bola selalu punya cara unik untuk bergerak. Ketika satu pintu seakan tertutup, pintu lain justru terbuka dengan cara yang jauh lebih mengejutkan.
Sebelumnya, publik sudah dibuat riuh dengan beredarnya nama-nama besar yang dikaitkan dengan Persib Bandung. Dari sekedar bisik-bisik di media sosial, hingga diskusi panas di forum-forum bobotoh. Nama itu bukan nama sembarangan, Sergio Ramos. Sebuah nama yang selama bertahun-tahun identik dengan Real Madrid, Liga Champions dan mental juara tingkat dunia. Satu rumor saja sudah cukup membuat sepak bola Indonesia memanas. Belum ada pengumuman resmi, belum ada foto mengenakan jersey biru, belum ada pernyataan klub. Namun satu nama itu, Sergio Ramos, seolah mengubah cara orang memandang Persib Bandung. Dari klub besar di dalam negeri, menjadi klub yang mulai diperhitungkan di luar batas Asia Tenggara. Awalnya banyak yang mengira ini hanya rumor liar, bumbu media atau sekedar clickbait. Tapi seperti puzzle yang perlahan tersusun, potongan-potongan cerita itu mulai saling menguatkan. Dan ketika publik masih mencerna kemungkinan datangnya Sergio Ramos, sebuah bom baru kembali dijatuhkan. Kali ini datang langsung dari Eropa. Bukan dari akun anonim, bukan dari fans fanatik, melainkan dari seorang jurnalis Prancis bernama Sebastian Denis. Lewat satu cuitan singkat di platform X, ia menulis bahwa Layvin Kurzawa sedang berada dalam pembicaraan intens dengan Persib Bandung. Satu kalimat, satu nama, namun dampaknya luar biasa. Timeline media sosial langsung penuh. Grup WhatsApp bobotoh mendadak hidup tanpa henti. Forum-forum sepak bola kembali ramai, seolah menemukan nafas baru. Karena ini bukan pemain biasa, ini adalah Layvin Kurzawa, mantan bek kiri Paris Saint-Germain, pemain yang pernah berbagi ruang ganti dengan Neymar Junior, Kylian Mbappe, dan Sergio Ramos sendiri. Nama Kurzawa bukan hanya membawa kualitas teknis, tetapi juga membawa aura sepak bola level elit Eropa. Rumor ini tidak berdiri sendiri, ketertarikan Persib pada Kurzawa terasa logis jika ditarik ke belakang. Semua bermula dari ambisi besar yang sedang dibangun. Sejak isu Sergio Ramos mencuat, banyak pihak mulai sadar bahwa Persib Bandung tidak sedang menjalankan proyek biasa. Ini bukan proyek jangka panjang dengan janji 5 tahun ke depan. Ini proyek cepat, ambisius, dan berani. Targetnya jelas, mempertahankan dominasi di Liga 1 dan melangkah jauh di Asia, khususnya AFC Champions League 2025-2026.